Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di link pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 bersama saya, Tia Sri Utami SPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi pokok, unsur kebahasaan, dan langkah penulisan teks anekdot. Selengkapnya, simak tayangan berikut ini. Unsur kebahasaan teks anekdot. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Penggunaan kata kerja aksi. 5. Penggunaan kalimat imperatif atau kalimat perintah. 6. Penggunaan kalimat seru. Unsur kebahasaan teks anekdot yang lainnya. 1. Penggunaan kata kias. Kata kias atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna yang sebenarnya. Kata kias bisa berupa ungkapan dan peribahasa. Ungkapan adalah kelompok kata yang khusus digunakan untuk menyatakan sesuatu, sedangkan peribahasa adalah kalimat yang memiliki makna kias. Contoh, ungkapan daun muda bermakna seorang gadis. 2. Penggunaan kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang ada di dalam teks anekdot diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Contoh, 1. Sindiran dengan pengandaian. Peristiwa yang terjadi di Indonesia diandaikan jika terjadi di negeri orang. 2. Perbandingan. Badannya semakin lama semakin kurus seperti es lilin. 3. Antonim. Orang pintar dikatakan bodoh dan orang bodoh dikatakan pintar. 3. Penggunaan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, kenapa kamu berlari ketika menyeberang? Bukannya itu berbahaya? 4. Penggunaan kalimat yang menyatakan ajaran moral atau pesan kebaikan. 5. Penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah kata hubung atau konjungsi temporal dan sebab akibat. Contoh konjungsi temporal: setelah, lalu, dan kemudian. Contoh konjungsi sebab akibat: maka, karena, dan oleh karena itu. Kalimat pengandaian digunakan penulis untuk berandai-andai. Perhatikan contoh teks anekdot tersebut. Dari contoh tersebut, kita dapat belajar bersama untuk menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot. Contoh analisis kebahasaan teks anekdot. Silakan diperhatikan mulai dari unsur kebahasaan hingga contoh kalimat. Unsur kebahasaan pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Penggunaan kata kerja aksi. 5. Penggunaan kalimat perintah. 6. Penggunaan kalimat seru. Langkah penulisan teks anekdot. 1. Menentukan ide pokok dalam sebuah cerita yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. 2. Mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik tidak di luar batasan. 3. Menyampaikan isi pesan dalam sebuah anekdot. Untuk pesannya bisa tersirat maupun tersurat. 4. Menentukan jalan cerita atau alur cerita dalam teks anekdot. 5. Setelah itu, tinggal pengembangan isi teks anekdot berdasarkan struktur teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.